Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video pertama saya di channel Mikir Faris. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri nih. Nama saya Yusuf Faris. NIM-nya 401418148. Nah, di sini saya akan membahas satu soal SMP kelas 7 terkait dengan masalah operasi bilangan bulat dan pecahan. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, saya akan membahas soal. Nah, kira-kira soal ini seperti apa sih? Nah, namun sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu kompetensi dasar apa, indikator pencapaiannya seperti apa, dan indikator kemampuan siswanya seperti apa. Jadi yang pertama bisa dilihat teman-teman, kompetensi dasarnya seperti ini, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Kedua, indikator pencapaian kompetensinya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Dan indikator kemampuan itu siswa dapat merancang strategi dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini kenapa saya memilih soal-soal yang seperti ini, karena soal yang membimbing untuk merancang strategi itu bisa meningkatkan berpikir kreatif siswa. Oke, baik teman-teman. Jadi soalnya seperti ini teman-teman. Doni merayakan ulang tahunnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei. Apabila teman Doni yang bernama Aji berulang tahun tanggal 14 Agustus di tahun yang sama, maka ulang tahun Aji akan bertepatan dengan hari. Oke. Untuk menyelesaikan masalah atau soal seperti ini, diperlukan suatu imajinasi ya teman-teman ya, karena ini akan berhubungan dengan beberapa konsep. Nah, salah satunya konsep yang digunakan adalah menyelesaikan operasi bilangan bulat. Nah, ini kan SMP gitu ya, dan kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Oke, mari kita coba teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman boleh banget untuk like, subscribe, and comment di kolom komentar apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, kita langsung check out ke pembahasan. Oke, jadi tadi teman-teman udah melihat soalnya, dan kita langsung saja apa sih yang diketahui di dalam soal. Nah, yang pertama itu tadi tanggal dan hari ulang tahun Doni. Itu tanggal hari Selasa, tanggal 20 Mei. Terus ada tanggal ulang tahun Aji, tanggal 14 Agustus. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu hari ulang tahun Aji di tahun yang sama. Nah, kira-kira penyelesaiannya seperti apa teman-teman? Nah, kalau merujuk dari soal sih, kita hanya menghitung jumlah hari saja ya teman-teman ya, seperti itu. Namun ada masalah di sini terkait dengan kayak prediksi sebulan itu ada berapa hari gitu ya. Sebulan itu ada berapa hari, kan masing-masing bulan kan berbeda. Nanti cara menghitungnya bagaimana bisa simak langsung ya teman-teman ya. Nah, oke. Yang akan dihitung di sini itu yang pertama adalah jumlah hari dari tanggal 25 Mei ke 14 Agustus. Itu ada berapa hari gitu ya. Jadi kita bagi menjadi 4 fase ya, 4 fase teman-teman. 4 fase itu dengan bulan yang berbeda. Tadi kan si Doni itu ulang tahunnya di bulan Mei, sedangkan si Doni itu ulang tahunnya di Agustus. Nah, teman-teman bisa menuliskan secara berkala gitu ya, dari bulan Mei, dari tanggal berapa itu sampai berapa, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu ditulis secara rinci teman-teman untuk dihitung. Nah, oke, kita pisahkan. Nah, ini teman-teman biasanya kan bingung ya. Nah, ini saya dapat jumlah hari di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, caranya gimana gitu kan? Tanya gitu. Nah, ini ada tips simple teman-teman bagi teman-teman yang ingin juga belajar ya terkait dengan cara menghitung hari menghitung hari tanpa menggunakan kalender gitu. Sebenarnya konsepnya cukup simpel teman-teman. Kita hanya memerlukan telapak tangan kita, kemudian telapak tangan kita cukup digenggam saja. Nah, teman-teman bisa melihat ya, kalau dari teman-teman sisi kanan saya menjadi sisi kiri, oke ya. Di tangan saya ini
ada semacam, anggap saja ini bukit dan ini lembah gitu ya. Anggap aja ini bukit, ini lembah gitu ya. Berurutan terus, bukit lembah, bukit lembah, bukit lembah ya. Nah, jumlah hari gitu ya, jumlah hari di tiap bulan kan berbeda, tapi kita coba ngitungnya pakai ini. Pakai tangan gitu ya, kepalan tangan. Dimulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi untuk bukit gitu ya, bukit itu menandakan bahwa jumlah hari di bulan itu adalah 31, sedangkan jumlah hari di lembah itu bisa saja 30, bisa 29 atau 28, tergantung dari bulannya. Nah, kalau Januari jelas ya 31 ya. Nah, pengecualian yang lembah tadi, yang lainnya kan 30. Nah, yang 28 sampai 29 atau 29 itu hanya terjadi di bulan Februari. Nah, oke. Jadi, bulannya itu urutan ya teman-teman ya, dari sisi kanan ke kiri gitu ya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman dari kiri ke kanan kalau dari layar. Misalkan ini ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, Desember berarti dia ada 31 hari, teman-teman. Ya kan? Mudah kan, teman-teman? Oke, kita coba aplikasikan ke dalam soal. Oke, dari 4 fase tadi ada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ya, teman-teman ya. Bulan Mei itu ternyata setelah dihitung 31 ya. 31. Padahal yang kita ketahui di dalam soal itu dimulai pada tanggal 21 Mei. Berarti 21 Mei sampai 31 Mei itu ada berapa hari? Ada 10 hari, teman-teman. Karena tanggal dimulainya kan tanggal 21, artinya tanggal 22 itu baru sehari gitu ya. Jadi ada 10 hari, kemudian dilanjutkan bulan Juni. Kira-kira bulan Juni berapa? Ada berapa? Bulan Juni ada 30 hari gitu ya. Ada 30 hari ya teman-teman ya. Oke. Kita lewati ya, 30 hari. Kemudian bulan Juli ada 31 hari. Oke. Kemudian Agustus. Oke, Agustus karena ulang tahun si Aji ini tanggal 14 Agustus, maka dimulai pada tanggal 1 Agustus, ngitungnya dari tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus. Artinya di situ ada 14 hari. Kemudian setelah itu teman-teman bisa mengaplikasikannya dengan operasi penjumlahan ya teman-teman ya. Jadi ada 10 hari ditambah 30 hari, maksudnya ini 10 ditambah 30 ditambah 31 ditambah 14 hingga akhirnya kita ketemu nih total harinya ada 85 hari. Nah, oke. Kita sudah mendapatkan angka 85 tadi. Selanjutnya harus diapakan angka itu ya? Oke, kita tahu bahwa dalam seminggu itu ada berapa hari? 7 hari. Itu kan ngulang terus ya teman-teman ya. Senin, Selasa sampai Minggu itu kan ngulang terus. Artinya ada 7 Ada perulangan 7 di situ ya. Nah, caranya itu biar mudah itu ada pembagian di situ. Dibagi aja 85 dibagi dengan 7. Karena hari itu kan sama terus. Jadi hasilnya adalah 12 sisa 1, ya kan? 12 sisa 1. Berarti jawabannya gimana? Karena 7 hari itu kan sama dia ya. Tetap berarti jatuhnya dia hari Selasa, ya kan? Hari Selasa. Jadi 1 hari setelah Selasa adalah hari jawabannya Rabu, teman-teman. Oke. Itu video dari saya, teman-teman. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa minat lagi dalam belajar matematika. Terima kasih. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.